Salah satunya ini Romo Waris berdiri di sini. Ini yang paling sering konangan mengencingi. Termasuk Romo Heru juga, di mana Romo Heru? Ya, kalau Romo Heru udah dulu pimpinan saya, ya nggak mungkin ya. Saya yang mengencingi termasuk. Tidak, tentunya bukan hanya karena dikencingi, tapi karena doa kami. Jadi manis sekali, memang manis, luar biasa, rasanya khas gitu. Sehingga ibu ini ketika hamil besar, katanya anaknya itu juga 2 minggu rewel aja. Ya, pengen apel karamel. Nah, dia datang untuk itu. Lalu kebetulan saya antar ke belakang. Sayangnya belum ada yang masak sekali, tapi sudah ada yang besar. Dia lalu kemudian pergi ke pohon itu, dilus-lusnya, dipetik, lalu kemudian dimakan. Saya tidak pernah melihat wajah cerah yang bergembira seperti itu. Hanya karena makan 1 buah apel. Ini menyadarkan saya untuk menjadi orang yang bahagia dan bersyukur. Anda gak usah repot-repot. Cukuplah berhenti menikmati apa yang diberikan Tuhan, bahkan yang paling sederhana. Pengalaman Paskah yang kedua yang juga menghalangi kehadiran Tuhan, mata kita melihat dalam cerita menarik yang sangat terkenal, cerita tentang Thomas, yang dengan berani mengatakan ketika saudara-saudara yang lain bahwa mereka telah didatangi Tuhan, dia mengatakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku pada lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas bukannya orang yang tidak mencintai Yesus. Barangkali dia adalah orang murid yang terbuka. Dia punya pengharapan besar kepada Tuhan. Tetapi ternyata nasib Tuhannya berakhir demikian. Maka terluka hatinya. Terluka hatinya. Sedih hatiku mengenang dikau, berkebing-kebing jadinya. Tetapi mengapa justru pertemuan antara Thomas dan Tuhan itu yang paling mengharukan? Dalam sebuah cerita menarik, saya sedang menulis sedikit buku kecil tentang kebangkitan Tuhan dengan membaca kisah dari Ulysses. Ulysses adalah tokoh dalam legenda Yunani yang setelah perang Troya hilang selama 20 tahun. Dan ketika dia pulang, tidak saya satu pun yang mengenali dia, bahkan istrinya pun. Makanya saya khawatir jangan-jangan ibu-ibu yang sudah buka lama-lama gak pulang ini nanti istrinya pangkling juga, suaminya pangkling. Semoga tidak ya. Maka kirimlah kadang-kadang email yang tidak lewat BlackBerry itu. Kalau tidak, black rotinya yang diucalkan. Ketika dia pulang, tidak ada satupun yang mengenal. Dan menarik sekali, ada satu orang yang mengenalnya untuk pertama kali. Siapa itu? Yang mengenalnya adalah seorang perempuan tua bernama Eurykleia, yang adalah ibu pengasuh ketika Ulysses masih kecil. Ketika dia membersihkan kaki Ulysses ini dengan air, dia langsung berteriak, "Ulysses!" Karena dia melihat apa? Luka di kaki orang asing itu, yang dia ingat persis dengan luka Ulysses ketika dia kecil. Dan ini tidak bisa lain kecuali Ulysses. Luka membuat Eurykleia mengenali Ulysses. Demikian juga saya yakin luka membuat kita mengenali Tuhan. Saya percaya saudari-saudariku, mbak-mbak BMI, atau mungkin kita semua, Anda membawa banyak luka di dalam hidup. Entah itu apa,
Barangkali majikan Anda yang tidak terlalu ramah, atau bahkan ada pula yang jahat dan kejam. Luka barangkali dengan keluarga Anda, dengan suami Anda, tidak tahu. Yang Anda kirimi barangkali uang setiap kali, tapi di sana dihabiskan. Saya mengerti ini karena kadang-kadang saya pergi ke paroki-paroki di Malang Selatan sana, ada kisah-kisah demikian. Dikirimi uangnya dihabiskan. Habis itu dia sendiri malah lari sama istri orang lain, kurang ajar. Mungkin kita membawa luka, tetapi barangkali ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, membawa luka kita masing-masing, bertemu dengan Tuhan, itu akan menjadi tempat pertemuan kita dengan Tuhan yang paling mendalam. Karena Tuhan kita pun adalah Tuhan yang terluka seperti Anda. Kita yang terluka ditemukan dengan Tuhan yang terluka. Tidak ada pertemuan yang lebih dalam daripada pertemuan dua orang yang terluka. Anda akan dihibur oleh Tuhan, dan Anda pun bisa menghibur Tuhan. Kadang-kadang hidup manusia tidak bisa direncanakan. Mengapa tidak ada jalan yang mudah? Saya sendiri tidak bisa menjalan. Tetapi kalau kita belajar dari kitab suci, Tuhan pun memimpin orang Israel melewati jalan yang berliku-liku untuk menuju tanah terjanji. Tidak melewati jalan lurus, walaupun